Tahukah kalian ada beberapa fakta unik pada Perang Dunia yang tidak ada di buku pelajaran? Oke, mari kita bahas. Yang pertama adalah tank buatan Inggris mempunyai kelamin. Tank dalam Perang Dunia Pertama merupakan alat tempur yang sangat diandalkan. Dalam menghadapi Perang Dunia Pertama, Inggris memproduksi tank untuk memperkuat kekuatan militer. Inggris berhasil memproduksi tank Mark pertama sebanyak 150 unit. Uniknya, 150 unit tank milik Inggris tersebut dibedakan menjadi dua jenis kelamin, yaitu 75 unit tank jantan dan 75 unit tank betina. Tank jantan dipersenjatai meriam, sedangkan tank betina dipersenjatai dengan senapan mesin. Mark pertama digunakan dalam perang di Somme pada tanggal 15 September 1916. Yang kedua, tank pertama Inggris diberi nama Little Willie. Melansir dari History.com, tidak hanya dibedakan menjadi dua jenis kelamin, tank pertama buatan Inggris juga diberi nama Little Willie. Tank yang dibuat pada tahun 1915 ini mampu menampung 6 orang dan dapat berjalan dengan kecepatan 3,22 km per jam. Pembuatan kendaraan perang ini sangat dirahasiakan, bahkan tenaga buruh yang membuat kendaraan ini tidak tahu jika mereka sedang membuat kendaraan perang. Setelah selesai dibuat, pengiriman kendaraan perang ini pun sangat dirahasiakan, yaitu diletakkan ke dalam peti dengan diberi keterangan tank, yaitu merujuk pada tangki sebuah wadah penampungan air. Tindakan ini dilakukan sebagai kamuflase agar tidak diketahui oleh pihak musuh. Uniknya, sampai saat ini kendaraan perang tersebut masih disebut dengan sebutan tank. Yang ketiga, ledakan buatan manusia terbesar sebelum era nuklir. Melansir dari nationalgeographic.com, sejarah mencatat salah satu ledakan buatan manusia terbesar sebelum era bom nuklir adalah terjadi pada tanggal 7 Juni 1917. Pagi itu, pasukan Inggris meledakkan 19 ranjau besar yang ditanam di dalam tanah di punggung bukit di luar Messines, Belgia, dalam usaha memukul mundur pasukan Jerman. Ranjau yang membuat ledakan sangat besar itu diperkirakan dibuat dari 1 juta pon bahan peledak. Salah satu alasan mengapa ledakan ini merupakan ledakan terbesar sebelum era nuklir adalah karena suara ledakan yang sangat besar, hingga terdengar ratusan kilometer. Perdana Menteri Inggris yang saat ledakan terjadi sedang berada di London mengakui mendengar suara ledakan tersebut. Untuk diketahui, jarak sumber ledakan ke London adalah kurang lebih 280 km. Dalam hal korban jiwa, ledakan ini menelan korban sebanyak 10.000 jiwa. Yang keempat, Prancis membangun kota Paris palsu untuk mengelabui musuh. Perang Dunia Pertama memaksa dunia untuk menciptakan alat dan kendaraan perang yang mematikan. Pesawat pembawa bom adalah yang paling ditakutkan pada Perang Dunia Pertama. Melansir dari thedailybeast.com, pihak otoritas Prancis membuat keputusan yang terdengar gila. Untuk mengantisipasi kota Paris dari serangan udara musuh, Prancis membuat kota Paris palsu. Karena senjata anti pesawat dan perlawanan dengan pesawat dianggap tidak bisa diandalkan, maka sebagai alternatif strategi adalah dengan cara mengelabui musuh dengan membuat kota Paris palsu. Cara ini dianggap akan berhasil karena anggapan teknologi pesawat tempur pada saat itu masih belum canggih, sehingga pilot akan kesulitan membedakan target pengeboman, yaitu sulit membedakan antara kota Paris asli dan yang palsu. Pembangunan kota Paris palsu ini dimulai pada tahun 1917. Lokasi yang dipilih adalah kota Maisons, Lafite. Yang kelima, pilot Amerika menembak jatuh pesawat Jepang dari udara menggunakan pistol dan parasut. Pada Perang Dunia Kedua, Owen J. Bagot, seorang pilot dari Angkatan Udara Amerika Serikat,
bertugas untuk mengamankan jalur pasokan dari China ke India dan mengganggu jalur pasokan Jepang. Dalam operasinya, Bagot menggunakan pesawat B-24. Dalam perang udara dengan pesawat Jepang, Bagot dengan B-24 berhasil ditembak jatuh oleh pesawat Jepang. Tetapi sebelum pesawat B-24 jatuh ke tanah, seperti adegan dalam film fiksi, Bagot berhasil keluar dari pesawat dan membuka parasut. Ringkasnya, saat Bagot melayang dengan parasutnya, Bagot mengambil pistol miliknya dan melepaskan tembakan ke arah pesawat Jepang. Terdengar mustahil, tapi faktanya tembakan Bagot tepat mengenai kepala dari pilot pesawat Jepang yang akhirnya jatuh menghujam tanah. Yang keenam, tentara termuda saat Perang Dunia Pertama berusia 12 tahun. Melansir dari armytigers.com, Sidney Lewis tercatat sebagai prajurit termuda pada saat Perang Dunia Pertama. Lewis bergabung dengan Resimen Surrey di Timur pada Agustus 1915. Saat itu usianya baru 12 tahun. Lewis mulai terjun ke dalam medan pertempuran pada saat 13 tahun, tepatnya pada pertempuran di Somme. Dan yang terakhir adalah Coca-Cola ikut andil dalam Perang Dunia Kedua. Tank, pesawat tempur, meriam, senapan, dan granat merupakan bagian penting dari Perang Dunia. Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hal tadi dianggap tidak penting dan tidak akan dibawa ke dalam medan perang. Namun ada hal yang berbeda dengan Amerika Serikat. Saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower mengirim telegram ke petinggi Coca-Cola di Atlanta untuk mensuplai Coca-Cola ke medan perang. Meminum Coca-Cola dianggap memberikan energi dan semangat para prajurit yang sedang bertempur. Eisenhower memanfaatkan ucapan pendiri Coca-Cola Robert Woodruff yang berjanji akan memberikan Coca-Cola seharga 5 sen kepada pria berseragam dimanapun berada tanpa memperdulikan seberapa besar biaya produksi dan kesulitan logistik. 6 bulan setelah telegram diterima, Coca-Cola mulai mendistribusikan produknya ke area pertempuran dengan mendirikan pabrik di dekat area pertempuran. Setiap pekerja Coca-Cola yang dikirim ke area pertempuran untuk memproduksi Coca-Cola diberikan seragam tentara dan dianggap sebagai prajurit yang sedang bertugas. Pekerja Coca-Cola yang dikirim ke medan pertempuran itu dikenal dengan istilah Coca-Cola Colonels. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa fakta tentang sejarah ya tak melulu ada dan tertulis di buku pelajaran. Contohnya ya seperti yang barusan kita bahas. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy? Mana yang paling unik?